Oke sudah ya, oke sudah ya. Kembali lagi. Sekarang mau review buku lagi nih. Saya mau review buku ini, kelihatan atau tidak, semoga saja kelihatan. Dimsum terakhir ya. Dimsum terakhir ini sebuah buku, sebuah drama, dan sebuah cerita kehidupan yang benar-benar melekat sampai sekarang. Saya sudah baca ini sudah lama sekali sebenarnya, tapi tetap saja teringat sedikit-sedikit. Tapi ya tidak semuanya dilupakan, tidak semuanya diingat juga. Dimsum terakhir ini kira-kira singkat ceritanya itu ada 4 perempuan. 4 perempuan ini bukan perempuan biasa, mereka kembar 4. Bayangkan, kembar 2 sih sudah wow. Ini terlalu kampungan, itu. Maaf. Ya, kembar 4 ya. Oh, sebentar. Sabar. Tahan, kembar 4 tahan. Sekarang saya mau makan pinang dulu. Kelihatan tidak kelihatan dah. Pinang, kapur, sirih kecil, tidak apa-apa, sirih. Bagaimana ya? Oke. Sebelum itu makan pinang dulu. Oke, dimsum terakhirnya karya dari Clara Eng. Clara Eng ini memang seorang penulis sejati. Dia punya karya saya sudah baca baru dua, tapi dua-duanya sangat melekat, sangat bagus dua-duanya. Kalau ngomongnya lebih suka kupas kulit kayak gini baru makan. Warnanya lebih merah. Habis makan pisang pasti lipstick habis, tapi tidak apa-apa. Bilang terlalu besar. Manisnya. Oke. Jadi dimsum terakhir ini mereka menceritakan tentang saudara kembar lahirnya pada hal yang sama, tapi menitnya berbeda-beda. Ya, tapi halnya sama kan, kembar, tapi kehidupannya beda, kepribadiannya beda, masa depannya beda. Baru kupas biji-biji pinang, harus pakai biji pinang biar kental. Tapi biarpun semua kehidupan mereka berbeda, mereka berbeda-beda, mereka semua punya masa lalu yang sama. Maksudnya punya satu kedangan yang sama, kedangan tentang ibu mereka dan tradisi dimsum, pembuatan dimsum itu kayak apa? Bahasa Inggrisnya dumpling ya, kalau tidak salah. Yang selalu mereka lakukan pada saat acara peringatan Cap Gome. Apa sih salah yang saya sudah lupa, kenapa tidak baca ulang. Ampun ya. Seperti yang tadi sudah saya bilang, mereka itu keturunan Tionghoa. Lalu ada 4 bersaudari kan. Ada Siska, kakak pertama, lalu ada Indah, anak kedua, lalu Rosi, dan yang terakhir Vera, panggilannya Vera. Kalau Siska ini sendiri paling kuat ya, paling tegas, paling disiplin. Paling tidak kenal takut, berani. Siska paling berani. Lalu Indah ini paling serius. Nah, menurut saudaranya dia ini paling serius menghadapi suatu masalah. Jadi kalau kasih dia menghadapi masalah yang ada di buku ini, nah si Indah ini menanggapi dengan sangat serius ya. Beda sama saudara-saudara yang lain yang bilang begini saja, ini bilang tidak, kita harus begini karena begini yang benar. Lalu ada juga Rosi ini punya kehidupan seksual yang sedikit
kontroversi, masih kontroversi sampai sekarang, atau mungkin sudah tidak lagi ya, karena sudah banyak yang menerima. Saya sendiri tidak mau berkomentar ya, tidak mau komentar, no comment. Novera ini seorang guru, lemah lembut, bisa ya, beda sekali gitu. Kepribadiannya beda, itu bikin saya bingung. Dengan kakak saya saja kadang-kadang sama, kadang-kadang tidak, tapi tidak seperti sepenuhnya beda seperti ini. Kurang kapur melihat. Kurang kapur coy, jangan-jangan kapurnya basah ya. Oke, yang kedua Siska ini pekerjaannya dia tuh minta karir, punya bisnis di Singapura. Dia juga tinggal di Singapura, beda sama saudara-saudaranya yang di Indonesia. Dan tinggal di Jakarta yang satu kota dengan sang bapak yang dipanggil Nung adalah Indah. Indah ini bekerja sebagai seorang novelis, seorang penulis. Lalu ada juga Rosi ini, kalau saya disuruh pilih jadi apa saja ya Rosi, karena Rosi hidupnya udah lama seperti perkebunan, dia punya sebuah taman bunga, kasih tenang dan sejuk. Ya, Rosi itu punya taman bunga, pengusaha, pebisnis, petani bunga mawar. Lalu ada juga Novera itu guru. Tadi kayaknya itu sudah bilang Novera itu guru. Jadi mereka mengalami satu konflik dalam keluarga, bukan konflik yang terlalu begini tapi konfliknya itu lebih seperti mereka jadi sakit, dokter dia terpaksa semua keseharian yang mereka punya harus mereka tinggalkan. Aduh anjing ribut saya, ampun ya. Pinang yang gagal seperti ini jangan ditiru, tapi buku yang bagus seperti ini patut dibaca. Selamat menikmati di terakhir, selamat menikmati Pinang, selamat malam.